Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Suci Pramesti dengan NIM 2281133408 dari kelas A Administrasi Perkantoran Kampus Wates Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang pemrograman web yang merupakan mata kuliah transformasi digital yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Heri Nurdianto, Eskom, MTI. Baik, langsung saja saya memulai. Jadi sebelum masuk pada poin-poin berikutnya, alangkah baiknya untuk mengenal terlebih dahulu apa itu pemrograman web. Jadi, pemrograman web ini adalah sebuah proses menciptakan dan memelihara aplikasi atau situs web yang dapat diakses melalui internet. Ini melibatkan penggunaan beberapa bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jadi HTML itu adalah markup populer untuk mengembangkan dokumen hypertext. Web browser seperti Internet Explorer menafsirkan dan menampilkan HTML dengan benar. Versi asli dikembangkan oleh Tim Berners-Lee yang merupakan pencipta dari World Wide Web. Meskipun memiliki aturan kuat, standar untuk versi baru terus berkembang, dan setiap browser dapat mendukung variasi HTML yang berbeda. Berikutnya ada Cascading Style Sheet atau disingkat dengan CSS. Ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengontrol gaya dan tata letak halaman web. Berbeda dengan HTML, CSS adalah bahasa terpisah yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan tampilan HTML dengan standar yang ditetapkan oleh W3C. Jadi, apa manfaat dari Cascading Style Sheet atau yang disingkat dengan CSS tadi? Nah, manfaatnya itu adalah karena kode HTML pada halaman web ini berfungsi untuk mengontrol konten, jadi halaman web ini dengan mudah untuk disesuaikan. Dan yang kedua, ini membantu untuk memperbaharui halaman web daripada harus mengubah lusinan atau bahkan ratusan halaman web di situs. Pembuat web dapat dengan mudah membuat satu perubahan sederhana pada file CSS, dan itu akan secara otomatis memperbaharui semua halaman situs web yang dikembangkan. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah dengan CSS, menambahkan elemen visual itu dapat dengan mudah seperti warna, batas, margin, dan font style ke halaman web. Nah, yang terakhir itu memudahkan untuk mengubah style. Berikutnya ada tipe Cascading Style Sheet. Tipenya ini ada 3, yaitu inline, embedded, dan detail process. Lalu ada HTML, tag, dan CSS precedence. Nah, ini ada beberapa cara untuk memprioritaskan tag. Yang pertama, tag HTML menimpa semua tag lainnya. Yang kedua, tag inline CSS harus menggantikan tag yang embedded dan link text. Yang ketiga, tag embedded CSS menggantikan link tag. Yang keempat, tag link CSS tidak akan menimpa tag lainnya. Oke, berikutnya ini adalah jenis dari tag style tadi. Ini ada inline style sheet. Dengan inline style sheet, pengguna dapat menambahkan style ke tag HTML individual seperti judul atau paragraf. Dan ini merupakan contoh bahasa pemrogramannya. Berikutnya ada embedded style. Nah, style ini digunakan untuk mengontrol gaya pada suatu halaman web. Dan ini merupakan contoh bahasa pemrogramannya. Berikutnya ada pembuatan script sisi klien. Ini menggunakan JavaScript. Jadi JavaScript ini itu adalah sebuah bahasa script yang dapat disisipkan ke dalam dokumen HTML yang memberikan instruksi
untuk dapat dieksekusi untuk diinteraksi. Perbedaan utama JavaScript adalah kemampuannya untuk disisipkan langsung dalam dokumen HTML. Hasil dari skrip JavaScript dapat dilihat melalui berbagai browser web seperti Netscape dan Internet Explorer. Nah, ini merupakan tampilan dari skrip JavaScript. Oke, lanjut. Ada client dan server. Saat web server membuka sebuah situs, tidak hanya mengubah kode HTML menjadi teks atau gambar, server juga bertindak sebagai klien yang berkomunikasi dengan server lain yang menyediakan dokumen HTML yang diakses. Contoh sederhana adalah penggunaan formulir dengan Common Gateway Interface atau CGA. CGA adalah aplikasi yang berjalan dari web server. Pengguna mengirim formulir ke CGA yang kemudian mengolah permintaan dan mengirimkan keluaran yang diminta. Nah, ini ada pemrograman klien. CGA adalah pemrograman yang berjalan di web browser, namun ada beberapa kelebihannya. Di antaranya adalah satu, pengguna harus selalu terhubung ke server dalam menjalankan skrip. Kedua, jika koneksi terputus, CGA tidak dapat menerima permintaan. Ketiga, hanya programmer yang dapat memodifikasi program CGA tersebut. Namun, di antara kerugian tersebut ada juga dia tuh memiliki kelebihan. Ada dua, yaitu dapat dijalankan oleh pengguna tertentu untuk menghindari gangguan pada sistem. Dan yang kedua, batasan ini diatur oleh administrator sistem. Untuk mengatasi masalah ini, client-side programming bisa digunakan seperti JavaScript dan VBScript. Ini memiliki beberapa keuntungan, di antaranya, satu, mengurangi beban proses server, dua, reaksi lebih cepat, tiga, tidak perlu menunggu keluaran CGA yang dikirim melalui internet. Nah, teknologi lain seperti Java Applet dan ActiveX juga tersedia untuk operasi yang lebih kompleks. Jadi kesimpulannya, pada materi pemrograman web ini, HTML adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat dokumen hypertext yang dikembangkan oleh Tim Berners-Lee, salah satu pencipta World Wide Web. Style sheet yang disebut Cascading Style Sheet atau CSS mengikuti standar dan aturan bahasa yang ditetapkan, memungkinkan pengembangan web mengontrol gaya elemen pada halaman web. Penggunaan script dapat meningkatkan interaktivitas halaman web. JavaScript sebagai bahasa script dapat disisipkan ke dalam dokumen HTML, menyediakan instruksi yang dapat dieksekusi. Dan presentasi saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.